Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Prokin dari Tutor 10 akan menjelaskan mengenai struktur penis yang penting untuk menjaga kestabilan proses ereksi. Ini adalah kelompok kami. Kami akan mulai dari proses stimulasinya, kemudian fisiologi ereksinya, lalu anatomi-anatominya, kemudian juga kami akan bahas kasus yang terkait ereksi. Kita mulai dari stimulasinya. Ini akan dimulai dari stimulasi seks yang datang dari berbagai macam indera yang akan diproses oleh otak, kemudian akan diteruskan ke spinal cord. Bisa juga berasal dari batang penis sendiri oleh mechanoreceptor yang ada di sana, lalu diteruskan ke otak dan juga ke spinal cord. Dan dari spinal cord akan memberikan rangsang parasimpatetik ke nervus cavernous dan juga pudendal. Iya, seperti itu. Lalu dari mana nervus-nervus ini? Ini berasal dari segmen S2 sampai S4, di mana bedanya cavernous ini bersifat otonomik, sedangkan yang pudendal ini bersifat somatosensori. Jadi, lalu dari mana sensorinya? Itu dari batang penis itu, di mana nanti batang penis ini akan menyambungkan ke spinal cord, lalu masuk ke otot bulbocavernous dan ischiocavernosus. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terjadi rangsangan? Akan terjadi vasodilatasi terhadap pembuluh darah menuju ke penis. Lalu terjadi dilatasi terhadap cavernous space, di mana nanti akan menekan vena pembuluh darah balik. Lalu kenapa bisa tertekan? Karena adanya tunika-tunika yang strukturnya sudah fix, sehingga menggencet vena tersebut. Itu akan mengakibatkan darah tetap berada pada penis selama ereksi berlangsung. Berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan juga semen saat ereksi dan ejakulasi. Struktur dari penis secara umum dia dibagi menjadi 3 segmen, root, body, dan glans. Kemudian pada bagian root kita bisa lihat di sini pada bagian proximal, kemudian body, intermediate, kemudian glans pada bagian distal. Kemudian yang perlu kita pahami adalah struktur dari corpus cavernosum pada bagian ini, yang di mana di lebih dalamnya, lapisan lebih dalamnya terdapat corpus spongiosum, yang mana di dalamnya lagi terdapat spongy uretra. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada urethral orifice. Bisa kita lihat di sini yang melingkupi dari penis terdapat bulbospongiosum dan ischiocavernosum. Nah, kedua otot ini nantinya ketika terjadi ereksi dia akan menekan bagian spongiosum dan juga bagian vena-vena dari penis yang akan menyebabkan pembesaran pada panjang dan juga lebar penis sehingga meningkatkan pressure pada bagian glans dan spongiosum. Nah, kontraksi dari kedua otot ini juga akan meningkatkan aliran darah tambahan menuju ke penis, serta ketika bulbospongiosum berkontraksi, nantinya akan mengkompres bagian uretra sehingga membantu mengeluarkan semen ketika ejakulasi. Kemudian untuk vaskularisasi, utamanya itu disuplai dari ketiga arteri ini yang berasal dari internal pudendal. Namun terdapat juga suplai tambahan yang berasal dari eksternal pudendal yang mensuplai pada bagian penile skin. Kemudian untuk vein untuk bagian cavernous space nanti akan didrainase oleh deep dorsal vein yang nantinya akan bermuara ke inferior vena cava. Kemudian untuk sebagian superficial feature nanti akan didrainase oleh superficial dorsal vein yang nanti akan didrainase pula kepada inferior vena cava. Selanjutnya lapisan dari penis. Nah, lapisan dari penis ini ada 5, dari ventral ke dorsal. Yang pertama itu kulit penil. Dimana kulit penil ini merupakan kulit yang melapisi glans dari si penis itu sendiri. Ini sangat elastis sehingga membantu penis ketika terjadinya ereksi. Yang kedua, dartos fascia. Dartos fascia ini merupakan fascia lanjutan dari scarpa fascia. Dia itu terdiri dari superficial dorsal vein, ischiocavernosus muscle, dan bulbospongiosum muscle. Yang ketiga adalah deep fascia, di mana deep fascia ini merupakan lapisan terdalam yang melapisi corpora cavernosa, corpus spongiosum. Lalu yang keempat adalah tunica albuginea, di mana tunica albuginea ini struktur yang berfungsi untuk mempertahankan ereksi. Nah, jaringan erektil ini sangat berfungsi dikarenakan itu dapat mengeras dan dapat membesar ketika terisi oleh darah. Dari strukturnya sendiri itu dimulai dari root atau akar dari penis, yaitu terdiri dari 2 struktur, yaitu bagian crus dan bagian bulb. Erectile dysfunction atau impotence adalah kegagalan untuk mempertahankan atau mencapai bentuk penis yang sesuai untuk hubungan seksual, disebabkan karena psikologik dan physical factors. Untuk pola penyakitnya, yang pertama bisa karena kegagalan untuk memulai dari neurogenik dan endokrinologik, dan juga kegagalan untuk mengisi oleh arteri, dan juga kegagalan untuk menyimpan. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.